Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotibul Umam, CGP Angkatan 9 tahun 2023 yang di-PP-kan oleh Ibu Hastuti. Saat ini saya sedang melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yakni coaching supervisi akademik. Bersama kami yaitu Bapak Darul Hudni, ya Pak Darul ya. Iya benar. Alhamdulillah. Pak Darul pengampu pembelajaran apa nih Pak? Ini guru mata pelajaran sejarah. Sejarah. Baik Pak Darul. Pak Darul apa kabar hari ini Pak Darul? Alhamdulillah baik ya. Nah hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Pak. Nanti izin saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nanti kira-kira di kelas berapa ya Pak? Di kelas 11F. Di 11F. Oke. Nah sebelum saya melakukan proses supervisi ini yang saya lakukan yakni pra observasi. Nah tujuan dilakukan supervisi ini Pak yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Darul lakukan nanti. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Pak, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik SMA 78. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih Pak. Boleh Pak Darul ya? Iya. Baik, oke Pak Darul. Nah, yang pertama, kira-kira materi apa nih Pak yang Bapak siapkan dalam pembelajaran nanti Pak? Pembelajaran nanti di kelas 11F saya telah mempersiapkan materi pelajaran mengenai sejarah pergerakan kebangsaan. Oke, sejarah pergerakan Kebangsaan. kebangsaan Indonesia. Baik. Ya, Pak. Oh iya, oke. Baik. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kira-kira kenapa sih Pak Darul memilih materi ini untuk saat diobservasi Pak? Yang kali ini sesuai dengan di modul ajar dan ini juga sesuai dengan yang ada di tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Oke, berarti sesuai modul ajarnya ya Pak? Sesuai dengan modul ajar. Baik Pak. Nah kemudian nih Pak, berkait dengan tujuan yang Bapak akan laksanakan nanti, kira-kira apa sih dari berbagai macam tujuan yang paling Bapak ingin capai dalam pembelajaran tersebut Pak? Tujuannya yang ingin saya capai Anak mungkin mengetahui apa gitu ya Pak? intinya itu peserta didik dapat mengevaluasi secara kritis ya dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Oke, baik. Berarti itu pembelajaran tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai ya Pak? Iya. Nah, bagaimana nih Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi Pak? Maksudnya gimana tuh Area capaiannya mungkin Bapak misalkan Bapak menggunakan dua capaian yaitu pengetahuan Oh, iya. atau misalkan juga keterampilan, bagaimana tuh Pak? Ya kalau di pembelajaran sejarah sih intinya ini dia lebih ke arah kognitif ya. Kognitif, pengetahuan. oke, pengetahuan, Ya, baik. intinya di pengetahuan itu ya minimal itu ya peserta didik itu paham lah dan dia bisa menjelaskan yang pertama itu dari makna dari adanya Sumpah Pemuda itu seperti Oke. apa. Oke, berarti memang lebih ditekankan, lebih difokuskan kepada kognitif ya Pak, pengetahuan. Iya. Baik. Berarti area pengembangan yang Bapak capai adalah bagian dari aspek pengetahuan, gitu Pak ya. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, pandangan Bapak Darul, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin strategi-strategi apa? Model pembelajarannya bagaimana tuh Pak Darul kira-kira? Apakah diskusi, apakah nanti mereka presentasi gitu Pak? Oke, yang pertama pembelajaran itu pasti ya yang saya mulai pertama ya saya akan memberikan materi pembelajaran secara garis besarnya. Oke. Kemudian nanti setelah itu peserta didik ya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Dan saya akan memberikan tema per kelompoknya. Dan setelah itu ya mereka siap untuk mempresentasikan apa yang telah. Oke. Berarti Bapak juga menerapkan ini ya Pak, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Sesuai dengan memang kondisi anak-anak, begitu ya Pak?
Baik Bapak. Jadi rencana pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan pembelajaran yang berdiferensi, nanti juga diintegrasikan dengan materi-materi yang Bapak lakukan. Iya. Kemudian juga Bapak mengintegrasikan dengan pembelajaran yang sosial emosional gitu ya Pak. Nah, kira-kira ini metodenya program based learning atau project Pak? Lebih ke arah discovery learning sih. Oke, discovery learning Pak ya. Baik, untuk medianya Pak, kira-kira apa yang akan membantu nanti Pak? Ya, medianya bisa Mungkin. berupa slide presentasi yang Oke. diberikan baik itu melalui PowerPoint atau Canva, kemudian ada film. Ya, Oke. film sejarah itu kan banyak Oh, dicari. Oke. Ya, Berarti untuk medianya tadi Bapak menggunakan Canva atau PPT dan juga ada video-video ya Pak ya, Iya. yang dapat menggugah rasa penasaran anak-anak, rasa ingin tahunya ya Pak. Baik kalau begitu Pak, berarti nanti jam berapa Pak kita akan melaksanakan observasi Pak atau pembelajaran nanti Pak? nanti jam ke 5 dan 6. Oke, jam pelajaran ke-5 dan 6 Pak ya, berarti sampai berjumpa Pak di jam ke-5 dan ke jam 6 di kelas 11 11F. Baik Pak Darul Lutfi, terima kasih ya Pak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut budaya dan agama Islam. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumardi sudah. Nanti dia akan mendirikan satu sekolah perguruan taman siswa, namanya perguruan kan Partai Nasional Indonesia yang dianggap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu ya. Nah, kemudian dia ditata, kemudian ini proses pengadilannya ya. Nasib ya, atau apa, kemajuan pendidikan dan kebudayaan terutama masyarakat yang ada di Jawa dan Madura ya. Tapi ada salah satu target yang ingin dituju ya, pasti kalau namanya pergerakan itu pasti intinya ke arah perubahan ya. Bahkan dari sini ya, bahwa Belanda tidak akan pernah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, karena organisasi pergerakan ini kan terdiri dari beberapa tokoh intelektual. Nah, ini ya nggak lagi tempur secara langsung gitu. Ya. Kalau misalnya tempur secara langsung itu ya otomatis kita pasti kalah ya. Karena dari segi persenjataan itu juga sudah kalah. Ya. Udah gitu belum menghadapi kelicikan dari pemerintah Hindia Belanda. Ya. Dari sini ada pertanyaan atau tidak ini? Ya. Awal-awal tahun 1955 itu ketika pemilu yang pertama baru mereka berpecah ya. Karena terlihat Soekarno pada saat itu sudah mulai ingin berkuasa. Ya. Maka namanya kehendak ingin berkuasa itu kan setiap manusia pasti ada ya. Ya. Banyak tuh, ada apa aja tuh, ada mulai Indonesia. Ya. Ini. Nah, ya. Bereninging. Ditulis satu buku aja. Satu oke, paham ya? Yang dulu pernah terjadi dengan keadaannya sekarang. Namanya sejarah itu kan selalu kontekstual ya. Ada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ya kan? Iya. Nah seperti itu memahaminya. Keadaan yang terjadi di masa sekarang ini tidak terlepas dari yang terjadi di masa lalu. Ya. Maka Mau tanya, kenapa Partai Nasional Indonesia tuh menganut Marxisme? oke. Kemudian ya, setelah Soekarno ditangkap, ya, ini ya. Pada saat diadili Soekarno membacakan pidato pembelaannya.
itu apa namanya? Bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, dan dia memberikan itu namanya Indonesia Merdeka. Oke, ini PNI ya. Ini sudah masuk di periode radikal ini ya. Yang mana di sini pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat. Oke. Untuk minggu depan yang akan dibahas mengenai periode bertahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali pada sesi percakapan pasca observasi bersama saya Khotibul Umam CGP Angkatan 9 dan juga Pak Darul Hutni selaku guru pengampu pelajaran sejarah ya Pak ya. Sejarah Indonesia betul ya Pak, bukan sejarah Korea Pak. Bukan. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Perasaannya gimana nih Pak habis mengajar Pak? Malu. Ya, campur aduk lah pokoknya. Campur aduk ya Pak. Baik Pak, izin saya akan melaksanakan atau mempertanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Darul terkait pasca observasi ini dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Darul ya, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran di kelas yang tadi 11F ya Pak ya? Ya, 11F. Nah, gimana perasaannya nih Pak? Ya, artinya setelah pembelajaran yang dilakukan ya, walaupun belum semuanya tercapai sesuai dengan harapan yang telah saya persiapkan, tapi sudah ada lah ya target-target yang memang sudah bisa dikatakan itu tercapai dalam hal pembelajaran. Baik, berarti sudah memang tercapai nih Pak ya, tujuan yang tadi pembelajaran Bapak sudah sudah tercapai ke peserta didik kelas 11F ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, boleh nggak Pak diceritakan lagi nih Pak proses atau tahapan-tahapan yang Bapak sudah lakukan tadi di dalam kelas? Kayak misalkan apa mulai, kemudian ngabsen atau dan seperti apa? Boleh nggak Pak diceritakan kembali Pak? Oke, ya pada tahapan-tahapan awal sebelum memulai pembelajaran itu kan ya seperti biasa lah ya. Kita membuka dengan salam, kemudian mengabsen peserta didik ya, dan mulai itu Menyampaikan materi ya? Ya, menyampaikan materi pembelajaran. Baik, nah kalau area pengembangannya apa nih Pak yang Bapak lakukan Pak? Area pengembangannya Pengetahuan kognitif kalau tadi Bapak bilang sebelum Iya. observasi ya Pak ya? ya, untuk lebih menekankan ke arah pengembangan pengetahuan terutama di ranah kognitif itu kan ya kalau misalnya kita belajar sejarah itu kan mau tidak mau kan harus banyak mendapatkan informasi itu Baik. dari berbagai macam sumber ya. Ya terutama saya suruh anak-anak sendiri itu untuk browsing melalui internet ya, nanti kan dia mendapatkan informasi yang terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Baik. Oke, berarti Bapak area pengembangannya berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak Darul nih Pak, apakah tujuan dan rencana pembelajaran yang Bapak tadi sampaikan sudah berhasil Pak dilakukan dalam rencana pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin Pak? Itu sudah bisa dibilang berhasil sih ya. Alhamdulillah, berarti berhasil Pak ya Pak proses pembelajarannya ya Pak ya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, terus Pak, kalau respon dari anak-anak seperti apa Pak tadi kegiatan belajar mengajarnya Pak? Ya respon dari anak-anak ya namanya ini kan setiap orang pasti kalau dia bersentuhan dengan kata sejarah kan pasti ya di dalam benak dan pikirannya itu pasti wah ini satu hal yang sifatnya terbelakang atau pembelajaran yang lebih ya kuno lah ya, tapi kalau melihat antusias dari anak-anak sendiri sih mereka sih ya pada untuk menggali informasi ya bagaimana sih mereka harus mempelajari suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan juga mereka kan pasti nanti kan akan mengkontekstualisasikannya dengan kehidupan sehari-hari masa yang sekarang. Nah kira-kira tadi ada hambatan nggak Mbak Pak saat pembelajaran Pak?
Ya hambatannya biasanya ada 1-2 orang anak ya. Karena ini ya dalam bulannya ada yang tertidur. Tidur tadi ya, saya juga lihat ya. Mungkin Iya. dia habis istirahat Pak ya. Iya. Kenyangan kali dia Pak. Baik, berarti kalau misalkan treatmentnya apa tuh Pak kalau Bapak tadi melihat ada anak yang tidur gitu Pak? Treatmentnya Hmm. ya paling ya saya bangunin, Hmm. suruh cuci muka aja udah. Oke, baik. Kalau enggak ya suruh Pak. Kalau ini Tadi saya juga sudah melihat ya Pak ya, bahwasanya Bapak memberikan tugas yang berdiferensiasi. iya. Ada yang kelompok 1 dia membuat PPT ya Pak. Iya. Kelompok 2 tadi apa ya Pak? Kelompok 2 itu dia menganalisa film. Oh, menganalisa film. Iya. Oh, itu berarti Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak. Iya. Baik Pak Darul Lutfi, terima kasih ya Pak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,